Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Materi kali ini kita akan belajar terkait dengan prompts chaining. Nah, video sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan prompts itu seperti apa dan sudah membuat beberapa contoh juga. Nah, kali ini kita akan belajar terkait dengan prompts yang berkesinambungan ya, chaining. Ya, untuk mulainya silakan teman-teman buka direktori latihannya. Nah, kita akan buka JavaScript tutorial. Kita akan cek. Nah, 74 kita akan membuat direktori 75. Oke, prompts chaining. Kita akan masuk ke direktori 75. Oke, kita akan clear screen. Kita akan buka neovim-nya. Oke. Kita buka sidebar-nya. Kita akan buat file index.html-nya. Oke, kita akan buat lagi folder JS dan script.js. Oke, kita buatkan dulu basic tag untuk HTML. Nah, CSS-nya kita hapus dulu, tidak kita pakai ya saat ini. Oke, saya tekan escape, kita akan buka lagi file script.js-nya. Kita tutup sidebar-nya, kemudian kita coba untuk memulainya ya. Oke, jadi promise chaining adalah kita akan menjalankan dua atau lebih operasi asinkron yang terkait, di mana operasi selanjutnya dimulai dengan hasil dari langkah sebelumnya. Jadi saling mempengaruhi ya. Jadi hasil proses selanjutnya itu terpengaruh dengan hasil proses sebelumnya. Nah, kita kasih contoh sederhana dulu ya. Misalkan saya memiliki sebuah variabel p ya. Let p ini kita akan buat sebuah new promise. Nah, ini kita akan buat dia sebuah function dengan resolve. Kemudian ada reject. Nah, resolve dan reject ini adalah sebuah function dengan simbol panah ya. Nah, kita akan buat set timeout-nya. Ini sebuah function panah dengan kita akan kasih resolve-nya ini misalkan 10 ya. Nah, seperti ini. Nah, kita akan kasih dia timeout ini misalkan 3 kali 100. Nah, ini ya untuk promise-nya seperti ini. Kemudian kita akan lakukan proses p.then. Nah, terkait dengan then sudah pernah kita bahas ya di video sebelumnya. Nah, ini kita akan ambil result-nya dengan menggunakan function. Kita akan cetak console.log resultnya kita akan dapatkan dari hasil sebelumnya. Nah, kita akan cetak result. Nah, setelah kita cetak, kita akan return-kan. Nah, returnnya ini akan ditangkap untuk proses selanjutnya. Kita akan ambil resultnya akan kita kali dengan 2 seperti ini ya. Nah, kita akan lakukan proses selanjutnya yaitu dengan tinggal tambah lagi then seperti ini ya. Nah, ini kita buat lagi result. Nah, ini kurang satu lagi. Ini kita buat panah. Nah, ini jadinya sebuah fungsi lagi. Nah, kita akan ambil console.log, kita cetak lagi result seperti ini. Kemudian kita akan returnkan lagi. Nah, ini ya yang disebut dengan chaining. Jadi dia berkesinambungan. Kita akan kasih resultnya dikali dengan 3 misalkan seperti ini untuk yang proses saat ini. Nah, kemudian kita akan lakukan then lagi. Nah, ketika then kita akan ambil lagi resultnya. Ini sebuah function juga. Kita akan cetak console.log result. Nah, kemudian kita akan returnkan misalkan result ini kita kali 4. Oke. Nih, kira-kira seperti ini proses untuk
chainingnya. Nah, multiple handler ya untuk sebuah promise. Nah, cara pemanggilan seperti ini sering disebut promise chaining. Nah, contoh ini misalkan kita akan coba ya. Nah, kita coba jalankan dulu nih. Kita coba run file dengan menggunakan Node.js. Nah, dengan menggunakan Node.js kita bisa mendapatkan 10, 20, dan 60 dari proses yang kita cetak tadi. Kita coba jalankan dengan menggunakan browser, Ctrl L. Oke, kita klik kanan, inspect, konsol. Sama ya, 10, 20, 60. Kita buat damping-dampingan seperti ini ya. Oke. Nah, kita akan coba contohkan sebuah promise yang berkesinambungan, tapi ini bukan chaining. Nah, ini juga bisa saja terjadi ya. Nah, ini kita contohkan dulu. Jadi misalkan saya memiliki sebuah variabel P2. Ini adalah new. Ini sama, dia melakukan proses, tetapi ini bukan chaining. Jadi tidak mempengaruhi dari proses sebelumnya, jadi tidak bisa kita ambil. Misalkan resolve, kemudian ini reject. Ini kita kasih fungsi sebuah panah ya. Kita akan kasih set timeout. Nah, ini sebuah fungsi. Nah, di dalamnya kita akan kasih resolve-nya. Resolve, kita akan kasih nilai dia 10. Nah, setelahnya ini kita akan timeout-kan dia setelah 3 kali 100. Nah, setelah ini kita jalankan operasi, misalkan P2 dot then. Nah, kita lakukan result. Nah, sebuah function yang akan mencetak control.log result. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan returnkan. Nah, returnkan kita result kali dengan 2. Sama ya dengan yang sebelumnya. Kita save. Nah, kita dapatkan ini angkanya itu ya. Nah, kemudian kita coba lagi, kita jalankan lagi P2 dot then lagi. Nah, ini sama. Jadi kita bisa duplikat dari sini ya. Kita bisa duplikat. Nah, ini bedanya ini kali 3. Oke, ini juga bisa kita duplikat. Bedanya ini kita kali 4. Oke, kita coba jalankan. Ctrl S. Nah, ini kita mendapatkan ini ya. Ini 10, 10, 10, 10. Nah, jadinya ini bukan saling berhubungannya, walaupun kita berikan return, tapi dia tidak masuk ke yang proses selanjutnya karena dia bukan dijalankan setelah proses yang ini, tapi dia membentuk setiap proses dari satu objek yang sama. Nah, kita coba untuk membuat sebuah menyelesaikan nilai yang dikembalikan ya. Nah, metode pengembalian promise dengan cara yang membuat promise baru. Nah, ini kita akan coba contohkan. Kita akan membuat chaining juga, tapi dengan membuat promise baru. Kalau ini kan promise-nya yang sama ya. Jadi promise yang pertama kita langsung then kita langsung teruskan. Nah, kita sekarang akan coba dengan membuat objek baru ketika kita membuat chainingnya ya. Nah, kita misalkan buat sebuah P3. Nah, P3 ini kita ambil dari new prompts. Nah, kita akan isi sama ya, resolve dan reject. Nah, ini kita akan buat sebuah fungsi ya, fungsi. Nah, kita buat lagi set timeout. Nah, ini dalamnya juga sebuah fungsi. Nah, timeout ini kita akan kasih resolve-nya 10. Nah,
Kemudian ini akan timeout dalam waktu kasih koma 3 kali 100. Nah, ini untuk timeoutnya ya. Nah, dia sudah keluar tuh. 10 ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk melakukan proses selanjutnya. Caranya kita lakukan P3 dot. Nah, ini dan lagi. Nah, kita buat di sini result. Resultnya ini sebuah function seperti ini ya. Kita akan cetak console dot log result. Nah, resultnya kita cetak. Nah, kemudian di sini ketika kita return kan, kita akan buat sebuah new lagi. New promise. Jadi ketika kita return kan bukan nilai tapi kita buat new promise yang kita ambil dari result dan reject sama ya. Dan reject ini sebuah fungsi. Nah, ini kita akan coba kasih juga set timeout. Nah, kita buat sebuah fungsi di dalamnya. Nah, timeoutnya kita kasih resolve-nya ini kita ambil dari result yang sebelumnya. Ini dikali dengan 2. Nah, ini. Jadi kita masukkan ke proses objek berikutnya. Nah, ini kita akan kasih 3 kali 100 prosesnya ya. Oke, kemudian di sini kita tambahkan dot. Dan nah, baru di sini kita tambahkan chainingnya ya. Kita akan ambil resultnya. Kurang tutupnya ya. Kita akan kasih dia fungsi panah seperti ini. Nah, di dalamnya kita akan cetak console dot log result. Nah, kemudian di sini kita akan returnkan new lagi, new promise. Nah, di sini sama ya seperti atas. Resolve dan reject. Nah, ini kurang tutupnya nih. Ini karena untuk membuat sebuah function ya, kita tambahkan. Nah, seperti ini supaya kita bisa mendapatkan sebuah function. Nah, kita di sini buat lagi set timeout. Ini isinya sebuah function. Nah, jadi chaining ya. Resolve. Nah, ini kita akan kasih di sini result. Nah, ini akan kita kali dengan 2 misalkan ya. Kalau enggak ini kita kali dengan 3 ya. Yang 2 kan tadi udah sebelumnya ya. Nah, ini kita kali dengan 3 supaya ada perbedaan ya. Nah, ini akan kita kasih timeout. Timeoutnya ini 3 kali 100. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, kita akan buatkan lagi di sini satu den lagi. Nah, satu dennya nih den. Nah, kita akan langsung ini cetak ya. Result. Nah, resultnya ini akan mengembalikan console.log result. Nah, seperti ini. Ini kita save. Tuh, lihat kita bisa mendapatnya ya. 10, 20, 60 sama dengan yang sebelumnya. Nah, ini tapi ini beda. Ini kita dengan membuat objek baru. Kalau yang tadi dengan menggunakan objek yang sama. Nah, ini hasilnya sama ya. Setiap 3 detik pada kode ini akan memungkinkan kita untuk menjalankan beberapa tugas secara beruntun. Nah, ini secara beruntun. Nah, kita akan coba modifikasi ya. Kita akan modifikasi dengan cara yang bisa lebih cepat. Nah, caranya kita bisa dengan menggunakan, nah caranya kita buat bisa lebih cepat. Nah, seperti ini ya.
Nah, di sini kita buat reject dengan angka. Nah, ini kita buat dulu ya. Pertama, kita buat sebuah function ini generate number. Nah, functionnya ini kita pakai di setiap proses. Dimodifikasi cara tadi kan kita bikin satu-satu ya. Kalau ini kita buat functionnya dulu. Nah, sebuah function ini di dalamnya akan mereturnkan promise baru. Sama dengan yang tadi ya, kita returnkan promise baru. Tapi jadinya function ini bisa kita pakai. Kita pakai ketika kita then, maka returnnya tidak perlu kita buat lagi new. Tinggal kita panggil lagi aja functionnya. Tuh, jadi lebih pendek ya ini. Jadi kita buatkan satu buah function untuk prosesnya, tapi hasilnya sama dengan yang sebelumnya. Nah, ini juga sama. Kita membuatnya dengan membuat new object. Nah, kita juga bisa juga untuk misalkan untuk melakukan operasi asinkron secara berurutan. Nah, kita bisa dengan menggunakan function juga. Nah, misalkan kita gunakan cara yang sama ya dengan yang di video sebelumnya. Nah, kita akan gunakan cara sama. Nah, seperti ini. Jadi pertama, kita akan membuat sebuah function get user seperti ini ya. Get user. Nah, di sini kita akan membuat return. Returnnya ini akan membuat objek baru promise, yaitu resolve dan reject. Nah, di dalamnya dia akan mencetak. Misalkan ini kita mengambil data dari database ya, kasihnya tet. Kemudian di sini ada set timeout yang untuk menunggu ya. Nah, di dalamnya dia akan mengembalikan user ID dan username. Nah, setelah ini kita dapatkan, nah kita juga memiliki function yaitu get service. Nah, get service ini juga sama. Nah, ini melakukan promise juga. Nah, dia akan melakukan service dengan username yang tadi ya, usernya. Nah, di sini baru kita sambungkan nih. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi, dengan yang awal, tapi ini kita gunakan sebuah fungsi yang berkesinambungan juga, then, tapi kita panggil dengan menggunakan ini ya, dengan menggunakan fungsi. Jadinya seperti ini, get user pertama kita ambil angkanya 100. Nah, kemudian kita chainingkan dengan then. Nah, then kemudian kita panggil get service yang ini ya fungsinya. Nah, ketika ini kita panggil, nah dia akan mereturnkan sebuah promise lagi dan kita then kan lagi. Nah, ketika ini kita then kan, dia akan memanggil sebuah fungsi get service cost yang selanjutnya. Nah, ini juga sama, akan mereturnkan sebuah promise lagi. Nah, yang terakhir ini baru dia akan cetak console.log. Dia akan mencetak dengan menggunakan console. Jadi ini kalau misalkan kita save, tuh kita akan dapatkan datanya, tunggu beberapa saat. Nah, dia datang, tunggu lagi, nah dia baru datang, dan terakhir dia dikeluarkan 300. Tuh 60. Ini 300 dari sini ya, dari yang length dikali dengan 100. Nah, kemudian dia keluarkan terakhir console.log. Ini ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk chaining. Jadi kita dengan menggunakan chaining untuk mendapatkan data yang berproses yang berkesinambungan, yang berhubungan dengan proses sebelumnya. Nah, untuk informasi bahwa sejak ES 2017 ini memperkenalkan yang namanya async ya atau wait. Nah, untuk mempermudah proses yang seperti ini. Nah, nanti kita akan coba pelajari itu di video selanjutnya. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.